Bab 80. Renata mengerjapkan matanya. Kelopak matanya perlahan terbuka. Indera penciumannya mengendus aroma yang sangat dibencinya. Aroma obat-obatan. Renata memutar pandangannya, melihat jarum infus yang sudah tertancap di punggung tangan kirinya. "Apa aku pingsan lagi?" tanya Renata pada Daniel yang duduk di sisi ranjang. Langsung bisa menyimpulkan jika dirinya pasti drop, dan Daniel membawanya ke rumah sakit. "Ya tadi kamu pingsan," balas Daniel. "Syukurlah kamu sudah siuman," lanjutnya, menghela nafas lega. "Jangan melamun seperti itu," tegur Daniel melihat pandangan kosong Renata. "Aku akan menemanimu." Mencium punggung tangan Renata. Renata tetap membisu. Rasanya lelah. Lelah selalu merepotkan orang yang dicintainya. Lelah dengan tubuhnya yang kini semakin tidak berdaya. Sementara di tempat yang berbeda, Sasi yang tengah terlelap terlonjak kaget mendengar tangisan Baby Celo. "Sayang." Sasi beranjak dari ranjang, menghampiri Baby Celo di box bayinya, lalu menggendongnya. "Ya ampun sayang, kenapa badan kamu panas sekali?" Sasi panik saat mendapati suhu tubuh bayi mungilnya gitu panas. Sedangkan Baby Celo terus memangis, seolah ingin mengatakan ia tidak nyaman dengan panas yang mendera tubuhnya. "Bu, ibu," panggilnya seraya mengetuk pintu kamar ibunya berulang kali. "Ada apa Sasi?" tanya Ibu Rini yang langsung beranjak dari ranjangnya, mendengar tangisan Baby Celo. "Celo kenapa?" "Celo badannya panas sekali Bu." "Panas?" Ibu Sari pun menempelkan tangannya pada dahi bayi mungil itu. Benar seluruh bagian tubuh Baby Celo terasa panas. "Ya ampun nak, kita bawa Celo ke rumah sakit." Sasi mengangguk setuju. Malam itu juga Sasi bergegas membawa Baby Celo ke rumah sakit. Setibanya di sana, Baby Celo segera ditangani oleh petugas medis. Dokter mengatakan jika Baby Celo harus diopname. Jarum infus pun segera ditancapkan di punggung tangannya yang mungil. Tangis Baby Celo pecah, membuat Sasi merasa tidak tega. Terus menenangkan tangis buah hatinya. Setelah diberi obat, tangis Baby Celo pun mereda lalu terlelap. Tidak lama kemudian ponsel Sasi berdering. Melihat nama Elkan, ia segera keluar dari ruangan dan mengangkat panggilan kekasihnya itu. "Sasi, kamu di mana? Apa sedang tidur?" tanya Elkan, merasa gelisah karena Sasi tak kunjung membalas pesannya. "Aku belum tidur, aku masih di rumah sakit." "Di rumah sakit? Siapa yang sakit?" "Baby Celo." Mendengar hal tersebut Elkan pun bergegas menuju rumah sakit. Tidak lama kemudian Elkan sampai. Ia langsung menuju tempat di mana Baby Celo dirawat. "Bagaimana keadaannya?" tanya Elkan pada Sasi yang duduk di tepi ranjang. "Sudah lebih baik, walaupun masih sedikit panas." Elkan menyentuh dahi bayi mungil itu. Benar suhu tubuhnya masih demam. "Tenang saja, kamu jangan sedih," ujar Elkan menenangkan. Tahu jika Sasi pastilah sangat panik. "Terima kasih ya." Sasi tersenyum simpul. Malam itu Sasi dan Elkan bergantian menjaga Baby Celo. Sasi pun meminta ibunya untuk pulang dan beristirahat di rumah saja. Keesokan harinya, Elkan pulang karena harus ada yang diselesaikan menjelang sidang kelulusannya, dan ibu kembali datang ke rumah sakit. "Bagaimana nak keadaannya Celo?" tanya ibu yang baru tiba di rumah sakit. "Badannya masih panas Bu," balas Sasi. Wajahnya tetap terlihat cemas. "Tenang ya, pasti keadaannya berangsur akan membaik," ujar ibu seraya mengusap bahu Sasi. "Bagaimana kalau kamu hubungi Kak Rena?" usul ibu, mengingat sejak kemarin mereka belum memberitahukan kabar ini pada Rena. "Oh ya Bu, aku hubungi Kak Rena ya." Sasi segera meraih ponselnya di dalam tas, lalu menghubungi Renata. Di rumah sakit Renata masih terbaring lemas, walaupun keadaannya sudah lebih baik. "Sasi," gumam Renata, melihat panggilan dari adiknya itu. "Sasi menghubungimu."
Tanya Daniel yang masih setia menemani istrinya itu. Renata mengangguk pelan. Angkat saja dan katakan kamu sedang sakit. Renata dengan cepat menggeleng. Jangan katakan apapun tentang keadaanku, larang Renata. Tapi sayang, aku tidak ingin mereka kembali mengkhawatirkanku Mas. Sela Renata, wajah sang ibu yang terus sedih saat dirinya sakit terus terbayang. Renata tidak ingin kondisinya kembali mengganggu pikirannya. Renata mencoba mengabaikan panggilan dari Sasi, namun Sasi tetap saja berusaha menghubunginya. Renata pun akhirnya mengangkatnya. Halo Kak, halo Sas, ada apa? Kak sejak semalam Celo dirawat di rumah sakit. Apa? Dirawat di rumah sakit? Kenapa? Dan bagaimana keadaannya sekarang? Ujarnya yang langsung mencecar Sasi dengan pertanyaan. Renata gitu panik sekaligus terkejut, mendengar bayi mungil itu tengah sakit. Sudah lebih baik Kak, walau badannya masih panas. Sasi, maaf ya kakak tidak bisa menjenguk, karena kakak pun sedang sakit. Sakit apa Kak? Suara Sasi terdengar cemas. Kakak hanya pusing saja. Tidak apa-apa, hanya perlu istirahat di rumah, balas Renata. Terpaksa berbohong. Ya sudah kalau gitu, kakak istirahat saja di rumah. Ya, terima kasih ya. Tidak lama kemudian Sasi mengakhiri panggilan mereka. Apa katanya sayang? Tanya Daniel setelah Renata menutup panggilannya. Baby Celo sakit Mas. Sakit apa? Demam dan sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit. Andai saja aku bisa menjenguknya. Lirih Renata kembali mengeluhkan keadaannya. Sabar ya sayang. Kita fokus dulu pada kesehatanmu. Daniel kembali menenangkan, meremas lembut telapak tangan Renata. Sementara di tempat yang berbeda, selesai mengajar Setia tampak duduk santai menikmati secangkir kopi di kantin kampus, seraya memainkan gawainya. Pria yang tengah menikmati kesendiriannya itu memang lebih sering berselancar di sosial media. Celo. Setia terbelalak melihat foto bayinya yang tengah berbaring tidak berdaya di rumah sakit. Apa yang terjadi padanya? Gumamnya bertanya-tanya. Karena Sasi tidak memberitahukan apapun, dan ia pun melihat teman Sasi yang mengunggah foto baby Celo di akun sosial medianya. Setia segera meraih ponselnya dan berusaha menghubungi Sasi, namun Sasi tidak mengangkatnya. Setia pun menanyakan tentang baby Celo pada teman Sasi tersebut. Gitu mendengar bayinya yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit. Tanpa pikir panjang Setia pun bergegas meninggalkan kampus, menuju rumah sakit tersebut. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Setia segera menuju ruang VVIP tempat bayinya dirawat. Mas Setia, Sasi yang tengah sendirian menjaga baby Celo terkejut melihat kedatangan Setia. Aku ingin bicara, ujar Setia dengan nada dingin meminta Sasi keluar dari ruangan. Sasi pun menurut, duduk di kursi panjang depan ruangan tersebut. Bagaimana keadaannya? Sudah lebih baik, walau badannya masih panas, jelas Sasi. Kenapa kamu tidak menghubungiku? Tanyanya, menatap kesal Sasi. Kamu lebih memilih menghubungi kekasihmu itu dibanding aku ayah dari anak kita. Sela Setia meninggikan suaranya. Spontan keduanya menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. Sasi, kamu harus ingat sampai kapanpun aku ayah dari Celo. Setia menekan ucapannya. Tidak dipungkiri jika Setia merasa cemburu dan kesal, Sasi kini tidak lagi mengingatnya. Maafkan aku, saat itu aku panik. Sasi mencoba memberi penjelasan. Ibu macam apa kamu? Atau kamu sengaja menjauhkan aku dan anakku? Tuduh Setia tetap meninggikan suaranya. Keributan mereka pun menjadi tontonan. Iya gitu, sentaknya lagi pada Sasi yang hanya tertunduk malu. Jaga sikapmu, sahut Elkan yang bergegas menghampiri Sasi. Apa seperti ini juga caramu? Sengaja mempermalukan ibu dari anakmu, sengit Elkan, geram melihat sikap Setia. Kamu tidak perlu ikut campur. Pergilah, atau aku akan memanggil security untuk mengusirmu, ancam Elkan, menuntun Sasi masuk ke dalam ruangan.